85. Kemesraan suami istri. Yongki malam ini menemani istrinya begadang. Dia senyum-senyum sendiri saat melihat putra kesayangannya minum ASI. "Kenapa kamu nyengir-nyengir begitu?" tanya Yongki dengan tatapan menggoda. "Masih agak sakit." Lidah Arjun masih kasar dan terasa perih. Jawab Indria jujur. "Bagaimana dengan lidahku? Kamu selalu kecanduan kan?" goda Yongki. "Mas, aku harap mulai sekarang hilangkan kebiasaan berbicara kotor begitu. Aku tidak mau nanti memberikan efek yang buruk bagi Arjun." Serga Indria menahan malu. Dia kan masih kecil. Sela Yongki. "Bukan masalah Arjun yang masih kecil atau tidaknya. Tetapi kamunya mas, kalau sesuatu sudah menjadi kebiasaan akan sulit dihilangkan." Timpal Indria kesal. "Ya, Arjun kan anak laki-laki, biar saja dia belajar bagaimana membuat istrinya bahagia kelak," canda Yongki. Indria melirik tajam ke arah suaminya. Dia tahu jika Yongki sebatas bercanda tetapi tetap saja dia tidak akan sampai ceroboh dalam mendidik putranya. Yongki hanya tertawa lirih sambil menggigit bibirnya sendiri. Memang, menggoda istrinya adalah saat-saat yang paling menyenangkan. "Aku agak khawatir, jika nanti sikap Arjun saat dewasa terlalu serius sepertimu bisa-bisa dia tidak akan mudah mendapat pacar," keluh Yongki. "Jadi kamu bangga kalau punya anak yang pacaran?" sindir Indria. "Ah tidak, tentu saja aku berharap Arjun seperti kamu, cool, cerdas, taat peraturan dan sangat berwibawa." Sela Yongki mengalihkan pembicaraan, karena jika berlanjut sudah pasti akan mengungkit-ngungkit masa lalu Yongki yang playboy. "Mas, tapi aku bangga padamu, karena demi anak kita kamu mau berubah?" ucap Indria berubah tersenyum manis. "Bukan demi Arjun saja, tapi demi kamu dan demi keselamatan diriku sendiri. Kadang aku sering berpikir, dunia ini apa sih? Kita hanya hidup sementara, kematian sudah jelas ada di depan mata. Aku takut jika sewaktu-waktu Allah mengambil nyawaku. Aku harus siap setiap saat, karena kita tidak akan bisa lari dari takdir kematian dan kita juga tidak bisa memprediksinya," jawab Yongki serius. "Iya, Mas, semoga Allah selalu memberikan keluarga kecil kita kedamaian hati, dan keberkahan hidup serta kelancaran dalam beribadah," ucap Indria. "Amin," timpal Yongki memeluk istrinya. Asik kamu disedot terus. Tidakkah kamu merasa lapar?" timpal Yongki. "Sedikit lapar sih, tapi nanti saja kalau Arjun sudah tertidur," jawab Indria sabar. "Tidak boleh begitu, kamu tunggulah di sini biar aku yang ambilkan." "Kamu mau makan lauk apa?" tawar Yongki dengan senang hati. "Aku makan apa adanya saja," jawab Indria terharu. "Kayaknya ada seikat bayam deh di kulkas. Kalau gitu aku rebus sebentar ya. Katanya ibu menyusui harus banyak makan sayuran biar asinya segar dan lancar," ujar Yongki. "Kalau ada tempe sekalian mas, sama bikinin sambal bawang tapi cabenya satu saja," balas Indria. "Wah, aku kok jadi ikutan lapar nih." "Ya sudah nanti aku mau makan sekalian ujar Yongki. Indria tertawa, terkadang memang suaminya begitu. Bergaya menawari dirinya makan tetapi ujung-ujungnya juga ikut makan. Yongki bergegas ke dapur. Kedua orang tuanya sudah tidur. Dia tidak mau membangunkan para pelayan juga. Soal makan memang Yongki punya selera sendiri. Begitu kulkas dibuka dia merasa lega masih ada tempe. "Wah, sepertinya besok harus belanja nih. Aku harus beli satu kulkas lagi yang besar biar stok jangan sampai habis," gumam Yongki. Yongki mencuci semua bahan. Dengan penuh semangat dia merebus bayam dan menggoreng tempe. Sambil menunggu keduanya matang dia juga mengulek sambal bawang. "Aku tidak menyangka jika sebagai seorang lelaki akan terjun ke dapur. Tapi aku ini memang lelaki yang berbakat sih. Apa yang tidak bisa aku lakukan? Jadi bukan hanya mengandalkan ketampanan saja untuk dibanggakan," gumam Yongki sesekali sambil bersolawat. Cukup 15 menit semua sudah selesai. Tetapi Yongki paling malas untuk membersihkan kekacauan. Biar besok dibersihkan pelayan saja. Kasihan Indria kalau lama menunggu," gumam Yongki. Dia membawa nampan, tidak lupa membuatkan susu khusus ibu menyusui sedangkan dirinya membuat teh hangat. Begitu sampai di dalam kamar, Arjun sudah tertidur pulas sedangkan Indria menanti dengan senyuman termanisnya. "Aduh," gumam Yongki. "Ada apa, Mas?" tanya Indria kaget. "Seharusnya tadi aku tidak memasukkan gula pada tehku," keluh Yongki. "Loh, memangnya kenapa?" tanya Indria heran. "Senyumanmu sudah terlalu manis, bisa mati diabetes aku," canda Yongki. Indria ingin tertawa, tetapi ditahan takut membangunkan Arjun. Asteris. Di sisi lain pasangan Miftah dan Safira juga belum pada tidur.
Mereka baru saja selesai membaca Al-Quran. Miftah sudah lelah tetapi Safira masih saja terus lanjut untuk menenangkan hatinya yang sejak tadi gundah gulana. Miftah tiduran, sambil melirik ke arah istrinya. Sosok Safira yang pendiam, tapi menghanyutkan. Dan hal yang paling membuat Miftah cemas adalah ketika istrinya merasakan sesuatu. Selalu dipendam sendiri. Safira, panggil Miftah lembut. Safira segera mengakhiri, dan menatap suaminya. Iya, ada apa, Mas? Tanya Safira. Sudah malam, ayo kita tidur. Ajak Miftah. Iya, jawab Safira patuh. Kamu kenapa sejak tadi aneh? Apakah ada sesuatu yang membuat kamu bersedih? Tanya Miftah memastikan. Aku juga tidak tahu, tetapi hatiku merasa ada sesuatu yang tidak nyaman dan mengganjal, jawab Safira jujur. Mungkin karena hormon ibu hamil yang tidak stabil, makanya mempengaruhi emosi kamu. Sebaiknya banyak-banyak istirahat, bujuk Miftah. Miftah dan Safira tidur bersama, tetapi Miftah hanya sebatas memeluk saja dan tidak berani melakukan hal yang lebih. Bukannya tidak mau, tapi takut tidak bisa mengendalikan diri dan akhirnya dia akan melanggar dosa. Apalagi saat ini posisi Safira sudah tidak menjaga jarak seperti dulu lagi. Mas, teman kamu yang tadi itu cantik ya, ucap Safira tiba-tiba terlintas sosok Eva. Semua wanita juga cantik, termasuk kamu, jawab Miftah mulai merasa tidak enak. Tapi dia nampak begitu akrab denganmu, bahkan memanggil dengan nada yang mesra, ucap Safira begitu saja. Dek, Miftah menjadi semakin merasa dipojokkan. Dia dilema apakah akan jujur atau tidak. Tetapi dia takut jika Safira marah. Sedangkan Miftah sendiri belum sepenuhnya membuat Safira mencintai dan percaya padanya. Aku harus jujur. Lebih baik aku jujur daripada kedepannya menjadi masalah. Lebih baik aku terbuka biar kelak tidak terjadi salah paham. Batin Miftah. Safira, ada apa? Maaf ya, ucap Miftah merasa bersalah. Untuk apa, aku sudah berbohong padamu. Sebenarnya Eva, dia adalah mantan aku, dan secara kebetulan dia bekerja pada perusahaan yang akan kerja sama denganku. Aku takut, jika nanti kamu salah paham dan mengira aku masih ada hubungan dengan mantan aku, makanya aku berbohong dan mengatakan dia adalah teman, ungkap Miftah dengan nada mohon pengampunan. Apakah kamu masih mencintainya? Tanya Safira merasakan sesak di dadanya. Tidak, aku sangat yakin aku sudah tidak mencintainya lagi. Apakah kamu mau percaya padaku? Tanya Miftah takut. Safira hanya mengangguk, tetapi jauh dalam hatinya merasa tidak enak. Safira, kita sebentar lagi akan memiliki anak. Jadi mari kita selalu akur dan jangan ada kesalahpahaman ya, bujuk Miftah. Jujur saja Mas, apakah Eva masih mengejar kamu? Selidik Safira. Iya, tapi aku tidak mencintainya. Aku sudah menolaknya, jawab Miftah jujur. Aku harap kamu bisa menepati janji kamu sendiri, Mas Miftah. Karena tanggung jawab kamu bukan hanya padaku, tapi pada Allah juga. Jadi jika kamu melukaiku, sama saja kamu sudah gagal menjadi suami yang baik, jawab Safira tegas. Sungguh Safira tidak bisa tenang, karena dia sudah sering melihat bagaimana suaminya menahan hasratnya sendiri. Sedangkan dia sebagai istri tidak akan mungkin bisa memberikan apa yang seharusnya diberikan untuk waktu yang lama. Safira hanya bisa pasrah. Pada saat inilah ujian cinta suaminya akan dimulai. Jika memang Miftah mencintainya, maka suaminya tidak akan tergoda oleh sang mantan. Bab 86, memberi pelajaran pagi harinya Safira tidak begitu nafsu makan, membuat ayah mertuanya menjadi ikutan cemas. Hanya saja Bintara malu untuk menunjukkan isi hatinya sehingga selalu memasang wajah datar. Safira, kalau kamu tidak suka dengan menunya, jangan paksakan makan. Tinggal minta ke pelayan mau makan apa, ujar Bintara. Iya, ayah, Safira suka kok, hanya kurang nafsu makan saja, jawab Safira agak kikuk. Makanlah dengan baik, agar kon tubuh serta janinmu sehat, cetus. Iya, ayah, walau ayah mertuanya memang agak sangar, tetapi Safira tetap bisa merasakan ketulusan hatinya, sehingga Safira tidak begitu merasa takut. Mif, kamu kok belum memakai baju kerja? Tanya Bintara. Hari ini aku tidak masuk kerja. Ayah, aku mau mengantar Safira ke rumah sakit. Sudah waktunya dia USG. Jawab Miftah. USG, berarti nanti bisa terlihat apakah cucuku laki-laki atau perempuan. Pekik Bintara bersemangat, tetapi kemudian mencoba tenang karena malu jika terlihat terlalu senang. Iya, ayah, jawab Miftah. Miftah dalam hati merasa kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan. Ayahnya selama ini selalu kaku dan tidak pernah tersenyum. Bahkan mendidik dia pun terlalu keras dan terlalu disiplin.
Kadang Miftah merasa iri pada teman yang lain, memiliki sosok ayah yang humoris dan bisa diajak bersenang-senang. Itulah mengapa selama ini Miftah tidak dekat pada ayahnya. Bisa dibilang justru merasa takut dan seperti ada jarak di antara mereka. Safira selesai duluan. Dia berpamitan untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Kini hanya ada Miftah dan ayahnya saja, membuat suasana menjadi hening. Mif, dari awal kamu yang sudah memilihnya. Jadi kamu harus konsisten dan jangan menjadi lelaki brengsek, ucap Bintara tegas. Maksud ayah apa? Tanya Miftah heran. Eva kembalikan, jangan kira ayah tidak tahu apa yang kamu rasakan. Mantan hanya mantan, jangan kamu berurusan lagi dengannya. Balas Bintara menatap tajam. Aku dan dia hanya sebatas rekan saja. Ayah, aku sudah melupakan dia. Jawab Miftah. Dia bukan gadis baik, jadi jangan dekat-dekat dengannya, daripada kamu akan kehilangan segalanya, ucap Bintara. Dari mana ayah tahu kalau dia tidak baik? Bukannya dia pergi karena ayah yang menyuruhnya? Tanya Miftah heran. Memang, sebab ayah tahu yang dia mau darimu adalah harta bukan dirimu sendiri, jawab Bintara. Ayah, aku harap setelah ini jangan menyamakan orang lain seperti ibu. Kita semua beda. Begitu pula aku dengan ayah juga beda. Ucap Miftah hanya berharap ayahnya tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Tapi ayah ingatkan sekali lagi, jangan berurusan dengan Eva. Kalau perlu kamu batalkan saja kerjasama dengan perusahaan tempat dia bekerja, saran Bintara. Kerjasama ini sangat penting, jangan. Hanya karena Eva jadi rusak semuanya. Lagian aku juga sudah tidak ada perasaan dengannya, tolak Miftah. Tapi dia, belum sempat Bintara melanjutkan ucapannya Safira sudah terlihat menuruni tangga, sehingga Bintara memilih diam. Miftah juga jadi tegang takut jika istrinya mendengar semua percakapan tadi. Sudah siap? Tanya Miftah agak gugup. Iya, jawab Safira. Kemudian Safira menoleh ke ayah mertuanya. Assalamualaikum, ayah, pamit Safira sopan. Waalaikumsalam, jawab Bintara spontan. Tetapi sesaat kemudian Bintara kaget dengan dirinya sendiri. Melihat Safira yang halus, sopan dan sangat menghargainya itu membuat dirinya terkesan pada menantunya. Terkadang ada dalam pikiran Bintara untuk bertaubat dan mulai belajar agama. Tetapi dia juga masih merasa malu, dan tidak tahu memulai dari mana. Asteris antrian panjang, Safira dan Miftah sabar menanti. Apakah kamu haus? Aku belikan. Minuman dulu ya, tawar Miftah. Iya, jawab Safira yang memang merasa kehausan. Miftah berjalan melewati lorong yang panjang, hingga dia keluar dari rumah sakit dan ada kantin di sekitar sana. Setelah membeli minuman mineral, dia kaget karena melihat Eva yang juga baru keluar dari rumah sakit. Keduanya saling berpapasan, mau tak mau dia juga berhenti ketika Eva menyapanya. Miftah, kamu ngapain di sini? Tanya Eva. Aku menemani istriku USG. Kamu sendiri? Menengok ibuku. Dia sakit jantung. Tetapi sudah dioperasi tinggal pemulihan? Jawab Eva. Sejak kapan? Tanya Miftah kaget. Sudah lama. Waktu itu aku pergi darimu karena alasan ini. Ayah kamu menawarkan sejumlah uang yang besar agar aku meninggalkanmu. Aku menerima karena aku memang butuh. Lalu aku keluar negeri, untuk menemani ibuku operasi. Aku tidak tahu harus berkata menyesal atau bahagia, karena aku tidak bisa memilih keduanya, ucap Eva pilu. Lalu kenapa waktu itu kamu tidak bilang padaku jika ibumu sakit? Kenapa kamu malah menerima uang dari ayahku dan memutuskan pergi dariku? Dan kamu selingkuh. Pekik Miftah emosi. Aku tidak selingkuh. Dia adalah paman aku. Karena ponsel aku rusak, makanya paman aku sulit menghubungiku dan dia datang padaku demi ibuku. Aku tidak sempat menjelaskan, karena aku juga harus segera membawa ibuku berobat. Kamu tidak tahu bagaimana kesulitan aku. Aku bahkan tidak punya waktu dan kesempatan untuk menjelaskan semua ini. Begitu urusan ibu sudah selesai, kamu malah sudah bertunangan dengan gadis bernama Laili. Jawab Eva menangis pilu. Miftah semakin tersentak. Ada perasaan bersalah kenapa dulu dia gegabah. Kamu yang meninggalkan aku. Miftah, kamulah yang tidak ada di saat aku benar-benar membutuhkanmu. Aku sangat mencintaimu. Andaikan saat ini aku dijadikan istri keduamu aku rela. Aku tidak bisa berpisah darimu. Aku mencoba untuk merelakanmu, tetapi bertahun-tahun hubungan kita tidak bisa aku lupakan begitu saja, rintik Eva. Namanya mantan yang benar-benar dicintai tetap wajar masih memiliki kenangan. Tetapi Miftah tahu jika semua itu hanya masa lalu. Dia sudah menikah dengan Safira. Janji suci yang dia ucapkan bukan sekedar permainan. Miftah ingin menjadi lelaki sejati. Dia tahu semua ini adalah ujian untuk rumah tangganya. Di saat dia tidak bisa menyentuh istrinya, justru hadir mantan yang rela dijadikan istri kedua. Eva, maafkan aku.
Tetapi di saat kamu memilih menerima uang dari ayah dan meninggalkanku berarti kamu juga sudah tahu resikonya akan seperti apa. Semoga kamu bahagia dan segera menemukan lelaki yang lebih baik dariku. Aku sudah menikah, dan aku sangat setia pada istriku, jawab Miftah tegas. Tepat pada saat itu Safira melihat dan mendengar ucapan mereka. Bibir Safira tersenyum. Dia percaya suaminya akan menjadi imam yang bertanggung jawab dan tidak akan mengingkari janji. Safira, pekik Miftah kaget. Aku sudah selesai dari tadi. Tapi kamu lama tidak kembali, aku akhirnya berniat untuk pulang. Sindir Safira pura-pura marah. Aku bertemu mantan, lanjutkan saja obrolan kalian. Aku bisa pulang sendiri naik taksi. Setelah Safira berniat mengerjai, Safira berjalan meninggalkan mereka berdua. Tetapi Miftah langsung berlari mengejarnya. Mana mungkin aku membiarkan istriku pulang sendiri? Apalagi kamu sedang hamil, serga Miftah ketakutan. Terus kalau aku tidak hamil pulang sendiri tidak masalah, jangan salah paham dong. Tadi hanya sekedar menyapa, bujuk Miftah. Wah, sekedar menyapa tapi sampai ada yang nangis-nangis. Miftah langsung menjelaskan. Semuanya, tidak ada yang dikurangi atau ditutupi lagi. Tetapi sebagai istri tetap saja merasa kesal ketika suaminya masih terjerat dengan masa lalu. Bukankah wajar lelaki yang istrinya sedang hamil malah asyik menggoda perempuan lain, apalagi mantan yang begitu cantik rasanya sangat sayang disia-siakan, cibir Safira. Safira, jangan begitu, aku hanya mencintaimu, aku setia padamu, jawab Miftah serius. Safira cuek, dia hanya ingin memberi pelajaran pada suaminya agar kelak tidak meremehkan dirinya. Safira, jika kamu pulang sendiri aku bisa dipukul ayah, pekik Miftah. Kamu memang pantas mendapatkannya, Mas, balas Safira cuek. Miftah langsung menahan lengan istrinya, dan menuntun secara perlahan menuju mobilnya. CUMA.